Seorang wanita di Jakarta Selatan bernama Nur Fadila membagikan kisahnya yang terkena tuberkulosis atau TBC kelenjar getah bening atau tuberkulosis periferal lymphadenopathy. Wanita berusia 25 tahun itu awalnya mengeluhkan gejala berupa benjolan. Awalnya ia mengira benjolannya akan hilang dalam waktu 1 minggu. Namun tak disangka benjolan tersebut justru menetap hingga 5 bulan. Gejala awal yang dirasakan Nur berupa benjolan yang tak nyeri, keras dan tak bergerak saat dipegang. Dirinya juga mengeluhkan demam dan berat badan tidak naik meski sudah makan banyak. TB kelenjar getah bening adalah penyakit TB yang menyerang kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening sendiri merupakan sistem jaringan yang terletak di leher, ketiak, dan selangkangan. Fungsinya antara lain menjaga kekebalan tubuh. Jika leher, ketiak, atau selangkangan mengalami infeksi TB, seseorang bisa berisiko mengalami pembengkakan kelenjar getah bening atau lymphadenopathy. Kekebalan tubuh juga akan melemah cukup drastis. Bakteri penyebab tuberkulosis memang bisa ditularkan melalui udara. Bila seseorang mengidap tuberkulosis paru-paru, batuk, atau bersin, bakteri yang ikut keluar dari tubuh akan menyebar di udara bebas. Dalam udara, bakteri ini bisa bertahan selama 1 hingga 2 jam. Bila menghirupnya, seseorang pun bisa tertular tuberkulosis paru-paru. Namun, bila seseorang mengalami TB kelenjar getah bening tanpa menunjukkan gejala TB paru, maka seseorang tidak akan menularkan penyakit ini pada orang lain. Pasalnya, bakteri penyebab TB kelenjar getah bening tidak akan terdorong keluar saat batuk atau bersin layaknya bakteri yang menyebabkan infeksi di saluran pernapasan. Gejala TB kelenjar getah bening yang muncul biasanya meliputi pembengkakan di getah bening, seperti muncul benjolan di leher bagian depan, tepatnya di bawah rahang. Meski jarang dilaporkan, benjolan akibat TBC kelenjar getah bening juga bisa muncul di selangkangan atau ketiak. Benjolan tersebut pada awalnya kecil dan tidak terasa sakit, tapi lama-lama akan membesar dan kulit di sekitarnya jadi kemerahan. Beberapa orang juga merasakan nyeri atau sakit pada area munculnya benjolan. Tuberkulosis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Umumnya, bakteri penyebab TBC akan menyerang paru-paru melalui kontak udara. Ketika masuk ke dalam tubuh, bakteri akan mencapai alveola yang terdapat di dalam paru-paru. Saat masuk ke dalam alveoli, sebenarnya sebagian besar dari bakteri tersebut sudah mati berkat adanya makrofag, yaitu salah satu bagian dari sel darah putih. Namun, sebagian kecil dari bakteri yang tersisa akan berkembang biak di dalam sel pada alveoli paru-paru. Dalam 2 hingga 8 minggu, makrofag akan mengelilingi sisa bakteri yang ada. Sel-sel makrofag akan membentuk dinding yang menyelimuti sisa bakteri di dalam alveoli. Dinding yang disebut dengan granuloma ini akan menjaga supaya perkembangan bakteri-bakteri tersebut tetap terkendali. Akan tetapi, jika sistem kekebalan tubuh tidak dapat menahan perkembangan Mycobacterium tuberculosis, bakteri tersebut akan tumbuh secara tidak terkendali. Lama-kelamaan, dinding granuloma pun dapat dirusak dan bakteri menyebar keluar paru-paru. Mycobacterium tuberculosis tersebut dapat memasuki aliran darah atau kanal limfatik tubuh. Kemudian, bakteri yang telah memasuki aliran darah berpotensi mencapai organ-organ tubuh lainnya, seperti ginjal, otak, tulang, serta kelenjar getah bening. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit TB kelenjar berada di daerah dengan kasus TBC yang tinggi. Bepergian atau tinggal di suatu daerah dengan kasus kejadian TBC yang cukup tinggi, risiko terjangkit TBC kelenjar getah bening juga meningkat. Seperti di beberapa negara dengan kasus TBC yang tinggi, seperti Afrika, Eropa Timur, Asia, terutama Asia Tenggara, Rusia, Amerika Latin, dan Kepulauan Karibia. Selain itu, bekerja di tempat dengan bakteri TBC yang banyak seperti rumah sakit, klinik, penampungan, panti, atau pengungsian, peluang untuk terkena penyakit ini pun lebih besar. Memiliki sistem kekebalan tubuh yang buruk. Jika terjadi penurunan sistem imun tubuh, penyebab infeksi dari luar tidak dapat ditangani dengan maksimal, termasuk Mycobacterium tuberculosis. Terpapar zat berbahaya. Rokok, alkohol, serta obat-obatan rekreasional seperti narkoba merupakan zat-zat berbahaya yang berpotensi melemahkan sistem kekebalan tubuh. Ini artinya risiko menderita penyakit TBC kelenjar getah bening juga dapat meningkat. Pengobatan tuberkulosis kelenjar getah bening yang biasa diberikan pada penderita tuberkulosis kelenjar yaitu obat-obatan seperti isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol. Jika TBC getah bening tidak dapat diatasi dengan obat-obatan, bisa dilakukan dengan operasi. Prosedur operasi juga biasanya ditujukan pada pasien dengan keluhan benjolan yang lebih keras dan mudah digerakkan. Bagaimana pencegahannya?
Cara paling efektif untuk mencegah penyakit TBC kelenjar getah bening adalah dengan suntik vaksinasi. Pada beberapa daerah dengan kasus kejadian TBC yang tinggi, terdapat vaksinasi TBC bernama Bacillus Calmette-Guerin (BCG) yang dapat diberikan untuk mencegah penyebaran penyakit. Vaksinasi ini efektif dalam mengendalikan infeksi TB, terutama pada anak-anak. Selain dengan pemberian vaksinasi, mencegah penyebaran TBC juga dapat dilakukan dengan mengobati orang-orang dengan bakteri TBC di dalam tubuhnya, baik yang bersifat aktif maupun laten. Perlu diingat, terkadang gejala TBC kelenjar getah bening tidak terdeteksi meskipun bakterinya sudah menyebar ke seluruh tubuh. Padahal terlambat menangani tuberkulosis bisa berakibat fatal. Saat ini Nur tengah menjalani pengobatan selama 8 bulan. Dirinya juga menjauhi makanan seperti fast food, gula, dan makanan yang mengandung minyak berlebih. Bahkan pergi kemanapun harus menggunakan masker.